jauhkan mereka dari orang-orang yang akan memecah belah persatuan umat ini ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Jaga sadah para Al-Ba'alawi ya Allah, mereka adalah panutan kami ya Allah. Mereka hum urwatul wuthqa wa afdalu ma indi, hum qudwati wa dini wa fardi wa sunnati wa afdalu ma indi. Mereka adalah Al-Ba'alawi, harapan kami ya Allah. Mereka adalah panutan kami ya Allah. Bahkan kewajiban kami, kesunahan yang diajarkan oleh para leluhur-leluhur kami ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah melihat para Ba'alawi diadu domba ya Allah, dihancurkan oleh umat ya Allah. Tolong kami ya Allah, berikanlah yang hak kepada hak, yang hak dan hak ya Allah, yang batil ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا مع آلك الأطهر معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيء الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi segenap para habaib wa nakhussu bidzikri ailatil habibil marhum Sayyidil Al-Habib Al-Arif Billah Alawi Ibn Abi Bakar bin Ahmad bil Faqih, wa nakhussu bidhikri Sayyidil Habib Ali Faqih Ibn Alwi Ibn Abi Bakar bin Ahmad bil Faqih wa jami' akhwani. Dan yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Zaid bin Abi Bakar Ba'bud serta para habaib sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan karena belum mengenal satu persatu beliau yang ada di atas. Yang saya hormati juga Al-Habib Salim Ibn Al-Habib Idrus bin Husain bin Hadi Al-Hamid beserta setujuh para habaib sekaula mulja'aki, sekasar para kiai, para ulama, khususon Kiai Rais NU yang saya hormati, serta para kiai semuanya, para hadirin wal hadirat, para tetamu almarhum Al-Habib Alawi bin Abi Bakar bin Ahmad bil Faqih rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul. Allah ringankan langkah kita, Allah gampangkan hati kita untuk sama-sama kita menghadiri zikra haul salah seorang hamba Allah yang saleh, al-abid, al-alim, al-mutawadi',
Alawi Ibn Habib Abi Bakar bin Ahmad bil Faqih. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis beliau, di zikra halal Habib Alawi, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan terkhusus Allah sikap untuk segala musibah yang turun kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya saya tidak pantas karena di depan ada para habaib, cuma imtithalul amr khairun min sulukil adab. Saya diundang oleh Al Habib Ali untuk mengisi nasihat, padahal di tempat ini di Jawa Timur banyak sekali para ulama, para habaib, terlebih untuk mengisi nasihat di acara Dzikrul Haul Al Habib Alawi, yang mana sebelum saya datang ke tempat ini saya sempat meminta satu karya kitab daripada Al Habib Alawi, yang mana beliau mengutip tentang ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang sangat istimewa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan di dalam kitabnya Ghunyah, man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan, wa man nadhara ila nihayatir rijal sara zindiqan. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau menjelaskan siapa orang yang memperhatikan, yang mempelajari awal mula proses seorang wali, seorang kekasih Allah, ini adalah orang yang benar. Sampean hadir hall ini, kita mendengarkan bagaimana mujahadahnya Habib Alawi. Moncak naring Madura nih Pak. Jadi sampean datang acara hall mendengarkan biografinya orang yang kita hauli. Karena radhiyallahu an menghafal Quran, mujahadahnya setiap malam yaqumul lail. Beliau seperti ini, dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ada orang seperti ini adalah orang yang benar. Sebaliknya, begitu juga sebaliknya, waman nadhara ila nihayatir rijal sara zindiqan. Siapa orang yang memperhatikan hasil puncak daripada seorang hamba Allah yang tekun dalam beribadah, tahu-tahu nggak melihat proses, mendengar keramatnya, fulan bin fulan bisa berjalan di atas air, fulan bin fulan bisa berbicara dengan hewan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sara zindigan. Zindik ini adalah yakhruj anil millah, etakoagi keluar dari agama. Kenapa bisa demikian? Karena orang tidak melihat proses, tahu-tahu beliau orang rajuh, boleh bisa jalan ya tas ange aing. Ya maaf Pak, mohon Madura telopot. Ya. Katanya dari Banjar, kok bisa bahasa Madura? Ya. Sempat bertanya-tanya sampean. Saya aslinya Jawa Timur, Kraksan. Cuman saya hijrah ke Banjar. Saya punya tante meninggal di Sumeneb, istrinya Habib Z. Itu saya punya khalati mau necak nereng Arab nih kamu jadi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita mau mendatangi acara haul, kita memperingati acara haul, jangan hanya semata-mata kita mendengarkan keramat. Kita lihat bagaimana prosesnya orang yang dihauli pada malam hari ini. Napa mujahadana? Bagaimana mujahadahnya orang tersebut? Bagaimana mujahadahnya Kiai Fulan? Bagaimana mujahadahnya Habib Fulan? Bagaimana mujahadahnya Fulan bin Fulan? Neka orang si bener. Kenapa?
begitu dia pulang dari acara haul, kita bisa menapak tilas. Mungkin sampean ngeding keramat, Habib nika bisa acaca musuh tembok. Pas sampean pleman caca bi tembok sampean, ini sanggup yang gila. Bener gitu. Iya, kalau sampean datang ke hall nggak tahu prosesnya, amaliyahnya seperti apa, ibadahnya bagaimana, kita nggak pernah buka kitab sejarah. Akhirnya apa? Orang wah, dia melihat keramat, oh mondenya cukup tak bojeng. Saya penting engkau cinta berniat bojeng, tak usah bojeng. Kenapa? Saya ikut ulama saya. Betul ikut. Dikatakan apa? Samratul mahabbah al-ittiba. Buah daripada cinta adalah kita mentauladani. Ketika para pemuda sekarang berbicara cinta, wa ma adraka ma cinta. Iya kan? Apa gerang cinta? Apakah hanya buah hadat kalimat yang keluar dari para kita orang-orang sekarang yang mengatakan cinta, 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 cinta. Allah mendefinisikan kalau emang ente cinta, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan wahai Muhammad kepada seluruh hambaku orang Sumeneb. Beda Sumeneb kula. Oke. Pak, sampean ini ngantuk atau gimana? Atau enggak paham bahasa saya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini definisi dari Allah, bukan definisi dari ulama, bukan definisi dari saya, tapi yang mendefinisikan adalah Allah, Rabbus samawati wal ard, khaliqu kulli syai', biyadihi malakutu kulli syai', subhanah. Apa jar Allah? Allah mengatakan gol, katakan wahai Muhammad, in moncakna orang yang saya belajar nahu banyak kiai gak entuh. In nega mon acara nahu nega harfu syartin. Mon beda harfu syarat, kutu beda jawab syarat. Napa cara Allah Ta'ala? In apabila engkau wahai umat mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, mana buktinya? Di sini datang jawab daripada syarat, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Siapa domirnya? Nabi Muhammad. Neka bedekun cinta, 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 atoro tak atoro, soro bojeng tak bojeng. Orang gak beb, Sumeneb. Oh tak yonjeng boleh Habib Dina. Jauh pak. Saya naik mobil itu berapa jam muter, belum lewat pasar macet. Ya Allah. Ini bilang bukan ke Hadramut lagi sudah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ente memang cinta, buktikan dengan pembuktian. Teladani orang yang kita cinta. Siapapun ente, siapapun kita, jangan hanya membanggakan anak abai fulan bin fulan, fulan bin fulan. Apa can Imam Ali bin Abi Thalib? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan apa? Laisal fata man gala kana abi, walakinnal fata man gala ha ana. Bukan seorang pemuda yang hanya bisa membanggakan saya fulan bin fulan bin fulan, tang abah orang raja. Bana apa? Maling. Misal, maaf Habib, walafu Habib. Kadang keceplosan mulut ini. Tak ngopi lho, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Jangan hanya kita membanggakan saya bin fulan, an faltan, wa ente min. Aisyil mujahadak, aisyil ibadak, aisyil wirdak, aisyil muwadhaba ala sunnah, wa inal mutaba'a lin nabi. Mana cinta ente? Apa ibadah ente? Amalia ente apa? Sudah mengikuti?
Apakah sudah menapak tilas bagaimana yang dialami Al-Habib Alawi? Setengah malam bangun ibadah, nangis Pak. Mohon semangkin tengah malam pada jaga niku bal-balan. Rengak mah sumenep. Agak je. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, bukan perihal remeh bro. Oh, ini bukan hal remeh ini. Iya kan? Wah, kalau cuma sekedar ngomong, gua juga bisa ngomong. Oh ya, ya maaf Pak gaul. Saya masih muda kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi itu intisari. Karena yang kita hadiri ini bukan cuma kita mendengarkan keramat. Jangan, itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia. Man, ini oleh-oleh dari saya. Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan. Kalau orang hadir hall mendengarkan, dibacakan biografi beliau, bagaimana ibadahnya, bagaimana bangun malamnya, bagaimana wiridnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sopan santun kepada tetangga, sampean pulang, sampean terapkan, bener sampean. Tak rogi ujau dateng. Tapi mun gun sampean dateng ke kantor nyare kebuli, kan beda. Ki oleh nek sekone Pak. Berkat oleh. Cuma sayang. Capek tenaga, capek fisik, iya kan? Berat di ongkos. Oh ya, dapatnya apa? Alhamdulillah Beb kebuli. Kak sobung jukon. Misal ini, kalau rumlahnya khor kan biasanya begitu. Tapi ketika kita semakin semangat beribadah, semakin berjamaah kita jaga, kita muadhabah membaca Al-Quran, majun cakang kakek setia, alhamdulillah beri engkau hadir hol Habib Alwi, ngedingaki beremah amalia Habib Alwi, engkau nek sekon nek norok buntek. Ya, norok buntek, betul ya? Ya itu sudah. Ya kan? Oh, jempol ente. Jangan hanya pulang, bagaimana ceritanya? Oh, mana Habib Alwi ya? Beliau rianya, mon malam bisa ngaber. Ini salah Pak. Ini orang salah ini. Iya. Loh kok bisa menyalahkan? Karena hanya melihat keramat. Wali itu Pak gak semata-mata bem salah bem jadi wali brus, gak ada. Sampean kenal Imam Syafi'i? Kenal? Pak, Imam Syafi'i, Bu kenal gak? Kenal di mana? Orang yang Sumenep mau kenal. Imam Syafi'i kenal ya? Kita yang bermadhabkan Syafi'i. Apa kata beliau? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Nggak ada orang brojol itu langsung jadi orang alim, nggak ada. Teka keturunannya siapa? Nggak ada. Itu kata Imam Syafi'i, belajar Pak. Nggak ada langsung bim salah bim cus ngarang kitab. Halah, bullshit. Faham? Sok tahu sampean ini. Iya. Nggak ada istilah seperti itu. Loh, apakah Habib nggak percaya dengan kekuasaan Allah? Ya mohon bentak kekuasaan Allah Ta'ala. Sobung jawaban pun Pak. Kun fayakun sampean. Tegak samang kencan Allah. Kun banjir semua banjir sampean. Tapi mandir bunten ki. Tak bisa peleman gue Pak. Raji gue atau santosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Jadi nggak ada istilahnya bim salah bim tuh nggak ada. Sampean tahu seorang ulama Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman ini seorang ulama luar biasa. Beliau mengatakan al-ilmu, ilmu itu ibarat syajarah. Ilmu itu adalah ibarat syajarah pohon. La tughras illa fin nafas. Ilmu ini diibaratkan pohon yang mana pohon ini tidak bisa ditanam kecuali dengan di dalam jiwa kita. Wala tughras illa biddars.
Dan ilmu pohon tersebut tidak bisa dia ini berkembang kecuali dengan belajar. Al-ilmu la yuwarrathu minal aba'i wal a'mam. Ilmu itu enggak diwariskan turun-temurun. Sobung ceritana ilmu itu ronaki warisan. Ya cong gebeben. Tade pak. Ajar. Belajar kada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Wa maf'alan. Maddaya muddu maddan. Taker du kutodu sama depon du. Pas bim salabim kula nika putrana ano Habib nika putrana kiai nika pas langsung alim enggak ada. Saya yang bantah. Kenapa? Imam Syafi'i aja mengatakan demikian kok. Oh iya, enggak ada, Bro. Enggak ada. Wa innama huwa syajaratun la yuwarrathu minal aba'i wal a'mam. Ayadunnu man ashghala lailahu bil jima' wa naharahu bil jam'i sara aliman. Apakah kalian mengira orang yang menjadikan waktu malamnya untuk hal sia-sia dan siangnya hanya untuk berhal-hal yang tidak ada manfaatnya, sara aliman, tedireng alim? Kalla wallah, demi Allah tade. Hatta yaksudad dafatir, kecuali orang ini keluar membawa buku dan pena, datang ke majelis mencari ilmu, belajar. Imam Ahmad bin Hambal, kenal gak? Siapa? Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini waktu sudah tua pak, maaf saya minta maaf. Beliau sudah lanjut usia, kemana-mana bawa buku dan pulpen. Ditanya, ya Imam, ilamata ala hadal hal, sampai kapan anda ini seperti ini? Kemana-mana tua bawa buku sama pulpen, sampai kapan? Ma'al mahabir ilal makabir. Aku akan demikian terus sampai aku mati, aku ditanam di dalam kubur, selesai sudah. Ini orang yang mengerti derajat orang yang mempunyai ilmu di sisi Allah. Ya. Ulama dahulu seperti itu pak perjuangannya. Kalau kita kan cuma tojuk kok rokaan pasti reng alim. Menyakne ku film kartun. Ya kan? Tom and Jerry, tahu Tom and Jerry sampean? Ya kan? Kebanyakan nongkrong, ngopi, ngerokok terus mau jadi engkau alim. Betul, alimul lisan. Alim apa? Alimul lisan. Maaf mun cak nareng Madura kun penter acaca. Atena sepeh. Kalau ulama seperti beliau ikhlas. Wow. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahibul maulid, Simtud Durar. Dalam maulidnya, dalam gosidahnya, waj'alil ilma muqtadana bihukmi dzauq. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini ya Allah sebagai panutan kami, bihukmi dzauq. Artinya apa? Ilmu bukan hanya zahir, bukan hanya hissi, tapi al-ma'nawi, ilmu yang dibarengi dengan ada rasa. Mon kun orang penter acaca, posak semakin pak. Ya. Marjanya mana? Al-gogelu. Ya. Al-gogelu itu ilmu paling praktis sudah. Ya kan? Tapi ulama-ulama mereka terdahulu, Al-Habib Alwi, leluhur Habib Alwi ini pak di kota Tarim. Namanya itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Muridnya Imam Haddad, sengarang Rotibul Haddad. Ini muridnya Imam Haddad, Habib Abdurrahman bil Faqih. Sampai Al-Imam Haddad menggelari beliau itu dengan apa? Allamatud dunya. Paling alim orang sedunia. Sampai beliau memuji Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, Imam Haddad mengatakan apa? Ma fil akwan mithli Abdurrahman. Di alam ini tidak ada orang yang seperti Abdurrahman bil Faqih, saking alimnya. Terdengar desas-desus berita ini sampai keluar Yaman, negara Arab juga. Kumpulan orang-orang Arab di daerah Syam atau di daerah mana seperti itu ya.
Ada orang ini mau ngetes. Orang Hadramut ini katanya orangnya alim-alim. Ayo coba kita datang ke sana. Beliau ini ada salah satu permasalahan tentang ilmu akidah. Dalam ilmu akidah ini tidak ada satu orang yang alim pun bisa memecahkan pertanyaan masalah akidah tersebut. Datang ke Yaman, masuk negeri Hadramut. Belum masuk kota Tarim, mereka mendirikan kemah. Al-Habib Abdurrahman bil Faqih mendatangi para tamu ini. Bedengak kula dek, apa asurban awang teng mereka sobung. Asarongan kelambi kokok datang. Assalamualaikum antum ayyuhad duyuf. Kalian ini para tamu, ada apa? Bisakah saya membantu keperluan Anda semua ini? Dijawab oleh orang-orang ini, kami datang dari keluar Yaman. Kami akan datang menemui ulama di Tarim ini yang katanya mereka ini luar biasa. Astagfirullah, akhlaknya orang sana seperti itu. Ada masalah apa? Kami ada sebuah permasalahan di dalam akidah. Masalah tauhid. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kata Habib Abdurrahman, bolehlah saya melihat soalnya. Andre tokang sapoh. Kalau bahasa sekarang itu. Kamu ini cuma orang yang nggak cocok untuk soal ini. Ini pertanyaan bukan pertanyaan sepele. Iya nggak apa-apa. Tak langkong abdi nenek gua nggak napa soal nih ke pertanyaan. Memaksa. Iya nggak mas, saya cuma pengen tahu aja. Diberikan satu kertas. Ini masalahnya. Dibuka masalah akidah yang sangat rumit. Begitu dilihat pertanyaan soal mahada wahada hukmuhu. Ngalak beliau, kalau ini urusan saya, nggak usah ke ulama Tarim pak. Ini jawabannya demikian dan demikian. Jawabannya demikian ada di kitab demikian. Kata orang ini begini. Kalau petani Tarim aja bisa jawab soal saya, bagaimana ulamanya? Ini akhlak pak. Ini akhlak, ilmu yang disertai dengan dzauq, rasa. Bukan semena-mena alim. Belajar jurmiyah lima alim. Orang alim itu makin tunduk. Katanya ulama Jawa itu kun parian walatakun pakisan. Dadiyo pari ojo dadi pakis. Jadi kamu itu laksana dengan padi. Padi semakin isi itu nunduk. Alim sekejap. Are bid'ah dia. Are kafir. Etremedin nana apa surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan nggak usah seperti itu, akhlak. Ini loh ilmu. Inilah yang mereka raih. Itu namanya Al-Imam Abdurrahman bil Faqih. Alamatud dunya. Beliau mengarang kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Insya Allah di pesantren-pesantren banyak dikaji itu. Tentang kajian fikih. Bughyah Mustarsyidin. Karangan siapa? Al-Imam Abdurrahman. Kitabnya luar biasa itu pak. Nah apakah mereka dapat langsung bim salabin jadi seperti itu? Enggak. Mujahadah. Harus ada mujahadahnya. Baru setelah itu mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, selesai sudah. Kenapa? Berkat dari buah hasil mujahadahnya. Bukan dari hanya sekedar aku wama adraka ma aku, nggak ada. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Ketika kita menghadiri haul. Dan haul ini selain ketika kita mengingat bagaimana mujahadah orang yang kita hadiri haulnya, haul juga memperingati akan yang namanya kematian. Bahwa yang namanya kematian itu juga akan mendatangi kepada kita. Menghampiri kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tentang masalah kematian tersebut. Saya nggak banyak, cuma dua. Yang pertama tentang ilmu dan juga tentang masalah mujahadahnya para yang kita hauli. Dan yang terakhir,
tentang kita mengingat akan pentingnya kematian. Saya pernah membaca dalam satu kitab, dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, hadis yang ke-13. Sekarang tuh harus jelas Pak, menurut yang mana dalilnya? Disebut lagi kepi maleon yang buka TV kita Pak. Kan seneka. Mon kejok dalil, ini enggak buka bon. Kitab Mawa'id Al-Usfuriyah, Al-Hadithu Ats-Tsalits Asyar. Hadis ke-13, apa bunyinya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala mushallah. Suatu ketika Rasulullah masuk ke tempat ibadah beliau, tempat sholatnya. Fara'a unasan yukthirunal kalam. Ketika Rasulullah menuju ke musholanya untuk beribadah, beliau melihat sekelompok manusia banyak bicara di tempat itu. Kemudian fagala. Lantas Rasulullah mengatakan kepada orang-orang depan ini, "Lau annakum aktsartum dzikra hadhimil laddat, la syagalakum amma arahada." Seandainya kalian ini banyak mengingat-ingat akan kematian, niscaya kalian tidak akan menyibukkan kepada kalian hal sebagaimana yang aku lihat. Artinya kalian akan lebih sibuk mengingat kematian daripada hanya kalian banyak omong gak ada manfaatnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis itu, fa innahu lam ya'ti alal kuburi yaumun illa wa tatakallamu bisitti kalimat. Karena sesungguhnya nanti suatu saat ketika kalian masuk ke dalam kubur, kubur itu akan berbicara dengan 6 bahasa, dengan 6 perkara. Maaf. Yang pertama, kata kubur itu ana baitul wahdah. Aku ini, kuburan ini adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul ghurbah. Aku adalah rumah keterasingan. Ketibi Pak di dalam kubur. Sobung sing ngancai. Tidak ada yang mengawani kita, menemani kita di dalam kubur kecuali amal kita selama kita hidup di dunia. Wa ana baitul wahsyah. Wa ana baitut turab. Wa ana baitud dud. Aku adalah tempatnya belatung ulat-ulat. Di kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, lau annakum aktsartum dzikra hadimil ladzat, seandainya kalian sibuk memperbanyak mengingat kematian, niscaya tidak ada sesuatu yang lebih menyibukkan kalian daripada kematian itu. Mengerikan kematian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kubur. Rasulullah kalau sudah bicara kubur, para sahabat kalau sudah berbicara tentang kubur mereka ketakutan. Bahkan dikatakan itu waruwiya an Abi Bakar al-Ismaili. Diceritakan dari Abu Bakar al-Ismaili bahwasanya kana Utsman bin Affan idza dzukira indahu yaumal qiyamah ada. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau diceritakan di hadapan Utsman bin Affan tentang perkara kiamat, beliau biasa aja. Kalau diceritakan tentang padang mahsyar, beliau Utsman bin Affan biasa. Tidak menangis, tidak tersendu-sendu, biasa beliau. Walakin idza dzukira indahu al-qabru baka bukaan syadidah. Tetapi Utsman ibn Affan kalau sudah disebutkan tentang kuburan, Utsman bin Affan menangis tersendu-sendu. Wa qila lahu, sampai dikatakan kepada Utsman bin Affan, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, kenapa dengan Anda ketika diceritakan di hadapan Anda tentang perkara hari kiamat, Anda biasa saja. Ketika diceritakan tentang padang mahsyar, Anda terbiasa.
Tetapi ketika diceritakan tentang perkara kubur, Anda menangis begitu kencang. Apa jana Sayyidina Utsman? Ketahuilah, i'lam, kalau di hari kiamat, ya, ketika hari kebangkitan di padang mahsyar, kita bisa bertemu dengan seluruh makhluk awal wal akhir. Di hari kiamat pun demikian juga, orang semua berkumpul jadi satu. Walakin idza kuntu fil qabri kuntu wahidan. Tetapi ketika saya berada di alam kubur, saya seorang diri, tidak ada satupun yang menemani saya. Ibarat seneka, Pak. Seandainya saya mati malam hari ini, saya pribadi, saya mati malam hari ini, besok kiamat insya Allah masih bagus. Ki siap nah. Tetapi mon semangkin mate laku kita kiamat ngantos 10.000 tahun lagi sampean 10.000 tahun bede kubur kedibi kancaan biola. Itu mengerikannya al-qabru. Sampai Nabi mengatakan apa? Al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan itu kalau enggak taman daripada taman surga, ya dia itu adalah jurang daripada jurang kematian. Nah, kita menghadiri hall, kita juga ingat bahwa kita ini sebentar lagi enggak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin kita keluar dari majelis masih hidup. Banyak orang-orang saudara kita, dia duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis hall, ketika dia hendak pulang, tiba-tiba orang sudah mati, nggak ada yang tahu. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang yang namanya jiun, tahu jiun sampean? Ya mate. Kalau sudah datang kematian yang menghampiri kita, oh selesai. Nggak ada yang bisa menunda-nunda, tidak ada yang bisa memaju-majukan. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, habaib, kiai, tukang syuting, mati kebi. Saya rasa jamin. Tore? Gak ada, kalau sudah datang mati mau kemana kita? Ingat kubur. Makanya Nabi begitu dasar mengatakan aktsiru. Hei umatku, perbanyak oleh kalian mengingat yang namanya kematian. Gak ada yang bisa menjamin ditunda besok ya malaikat. Qala rabbirji'un la'alli a'malu fima taraktu. Ya, ketika sudah datang mati itu dalam Al-Quran Allah menegaskan qala rabbirji'un la'alli a'malu fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan saya sehari aja ya Allah. Saya pengen duduk di majelis ya Allah. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua saya ya Allah. Saya pengen berbakti dengan ibu saya ya Allah. Saya ingin berbakti dengan ayah saya ya Allah. Kalla, tidak ada lagi jalan keluar untukmu. Semalam di dunia aku beri engkau usia 40 tahun, tapi engkau habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Engkau habiskan masa mudamu untuk hal-hal yang di dalam kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Pas beun minta beli boleh carpak. Oh, mati nih, Pak. Ya. Sahabat loh sampai takut seperti itu. Sampean tahu Sayyidina Utsman ini, Pak. Setiap malam itu ibadahnya enggak 1000 rakaat. Tak ingat sampean. Sampean kan bon malam beda 100 rakaat ibadah. Sayyidina Utsman tak ada Pak 1000. Semalam Sayyidina Utsman ibadah qiyamul lailnya itu cuma 2 rakaat aja. 2 rakaatnya Utsman bin Affan, rakaat pertama hatam Quran. Rakaat kedua Al-Ikhlas 1000 kali. Benyaan sampean, oh banyakan orang masuk menep. Kula beb alhamdulillah pun malam kula tahajud, 20 rakaat. Utsman bin Affan tanya banyak bro, 2 rakaat guys. Cuman 2 rakaat aja, nggak sampai 1000.
Tapi rakaat pertama hatam Quran. Gue lebih sampean senapa kali hatam. Pasaan beri nih kah. Tak langkong web. Kalau pae beri gue sibuk wulan budek safari kak sak kantor. Bedek safari Quran. Tak tanya safari. Iya. Cak bulan pasan ke bulan Al-Quran sampean. Apa sibuk ngano takjil. Bener yang kantor yang boncor. Orang boncor. Pak yang kantor kurang lebih. Iya. Orang Ramadan ini abwabul jinan tuftah. Wa tughlaq jami'un niron, abwabun niron, kapi pintu neraka dikunci, pintu surga semua dibuka oleh Allah Ta'ala. Orang-orang berdeka mah takjil nyari malam. Mulai lambek gue ini bingung, kene ya ajari gue Pak nyari malam, tak mau nemu gue ten. Di malam cari di mana? Ini loh Utsman bin Affan Pak ibadahnya hatam Quran. Tapi menangis ketika diceritakan kuburan. Kita yang amalnya la luh wala alih. Mudabdabina la ilaha ula wala ilaha ula. Ketika diceritakan kematian. Hompang coba debok tuh ngepi. Mau debok tuh mati gimana bebsi ya. Patapori malaikat kage. Kenalan gak ada bimungkar nakir. Kenal sampean. Ya, makanya ketika sampean mengantar jenazah ke dalam kubur itu, mendengar talqin itu dengarkan. Am'in fin nadhar wala takun kasaimah. Dengarkan betul-betul. Apa katanya sang tukang talqin? Wa idza ja'akal malakan al-muwakkalani bika fahuma munkarun wa nakir. Fala yufzi'aka wala yur'ibaka fa innahuma abdun min ibadillah kama anta abdun min ibadih. Hei mayit, mon datang dua orang saya bekali kebeen, yaitu mungkar dan nakir, jangan takut, jangan gentar, karena dia hanyalah makhluk Allah, sebagaimana engkau makhluknya Allah. Neka Pak, datang, ya fulan, apa kan? Bengal sampean, ya gajah Pak. Akhirnya dia ada orang yang gagal faham ini. Mendengar ceramah saya, mondenya tantang bingung malaikat. Saya Budi. Saya Budi gagal paham. Ucan Habib beri ceramah, engkau jek takok ke malaikat. Pokok kudu bengal. Bojok takok mon ibadah nah kuat. Mon amalan bagus. Mon ki ngeng. Kita takok Pak. Siapa pada akibi Imam Sibawe sampean. Imam Sibawe, seorang ahli nahu, ketika meninggal ditanya sama mungkar nakir, man rabbuka? Bertanya balik Sibawe, mada taksid biman? Istifham am isim mausul? Ayo, Andre maksud manre apa? Apakah man ini istifham atau isim mausul? Malaikat tak belajar nahu. Abali malaikat ke Allah Ta'ala, ya Rab inna abdaka fulan bin fulan lamma sa'altuh ya Allah abdina ya Allah neka sama ajunan andi satu seorang hamba wahai Allah. Ketika saya tanya man rabbuka, pas abdina tanya balik ya Allah. Apa jangan aman nikah isim istifham napa isim mausul? Abdina tak belajar nahu. Oh kalau begitu ya sudah, ini hamba saya spesial. Pas ring sumenep datang, tingoti. Man rabbuka istifham mausul cedeyar. Wah jangan disamakan. Ojo bok banding-bandingki. Jangan kau sama-samakan. Semua orang itu ada tempatnya masing-masing. Kalau kalian pengen seperti dia, tunjukkan ibadah kita. Hasil daripada ubudiyah kita kepada Allah ikhlas semata-mata karena Allah, nyaman, tenang. Insya Allah dalam kubur kita damai. Jam 10. Terus payah Pak. Habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini yang harus kita ingat-ingat daripada kita menghadiri hall. Nggak usah banyak-banyak. Yang pertama tadi apa? Ilmu.
Bagaimana mujahadahnya orang tersebut. Dan yang kedua kita juga harus jangan lupa bahwa saya namanya setiap orang di antara kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, Nabi SAW berpesan kepada kita. Nah, ini akan menjadi penutup daripada ceramah saya pada malam hari ini. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, yang mana sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadis ini, ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hadis dhaif maudhu. Ya. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Supaya kita tidak gagal faham. Ya. Artinya selagi hadis itu menjelaskan tentang fadhailul a'mal, kita bisa jadikan motivasi, kita bisa jadikan sebuah pegangan hadis tersebut. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Nasahihul Ibad yang dihimpun oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, ya, Al-Bantani itu. Beliau mengatakan di dalam hadis ini, Rasul SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan." Akan datang suatu masa kepada umatku yang mana di masa itu mereka cinta kepada 5 perkara dan mereka lupa akan 5 perkara. Enggak Pak, lemak nih Kak. Yang pertama, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Koneknya ke situ tadi. Yang pertama, mereka akan cinta kehidupan dan mereka lupa terhadap kematian. Orang sekarang sibuk bagaimana dia hidup, nggak mikir besok ini mati atau enggak. Kita tidur itu loh, kita nggak belum tentu kita bangun, Pak. Karena Rasulullah mengatakan apa? An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Mon bade orang tadi ngejaga tak jaga, nama pun sobung umur nih kah. Makanya dianjurkan berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Neka saya simpel, saya lancung. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u, panjang sekali. Orang datang ke pipaya, tak dua malaikat. Oh ya ben. Ya. Nah orang sekarang kata Rasulullah akan datang di masa itu. Mereka cinta kepada 5. Yang pertama mereka cinta kepada kehidupan dan mereka lupa terhadap kematian. Yang pertama. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Manusia umat nanti itu akan datang kepada mereka, mereka lebih cinta kepada harta dan mereka lupa terhadap hisab. Anompok dunia. Lupa bahwa dunia itu akan dihisab. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Ya Imam, akhbirni anid dunia." Coba Pang engkau terangkan kepada saya tentang dunia atau tentang harta. Anil mal. Dijawab oleh Imam Ali, utilu am uksir. Apakah definisi ini saya perlu definisi yang panjang atau yang singkat? Sudah, enggak usah yang panjang wahai Imam. Cukup yang singkat aja. Kata Imam Ali, al-mal halaluha hisab wa haramuha adab. Harta itu Pak, saya halal nih kah, pakun hisab. Kenapa boleh saya haram? Haram. Haram. Oh enggak. Saya halal, hisab. Saya haram. La ilaha illallah. Itu yang kita kumpulkan setiap hari itu loh. Yang kita pikirkan siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa del borok temor ngerebe pese bakal hisab. Islam tidak melarang kita kaya Pak, tidak. Islam tidak. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam tidak melarang kita itu jadi orang kaya, tidak. Banyak sahabat yang kaya kok. Abdurrahman bin Auf soki, cuma orang sesoki. Kita sudah tahu Abdurrahman bin Auf ini hartanya halal, soki. Sampai Rasulullah mengatakan, kullu ashabi dakhalal jannah jarian. Seluruh sahabatku masuk ke surga nih pakai aberka kecuali Abdurrahman bin Auf. Dia akan merangkak.
Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Abdurrahman Auf sampai merangkak? Iya, dia akan dihisap hartanya. Abdurrahman bin Auf, apa boleh Abdurrahman yang Sumenep? Enggak man. Oh man. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Akan datang kepada umatku, mereka lebih cinta untuk membangun bangunan yang sehebat-hebatnya, semegah-megahnya. Mereka lupa tentang kuburan. Enggak pernah dimakmurkan sama sekali tentang kuburan. Nah, Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan bahwasanya beliau itu khatam Quran 70.000 kali di lubang kuburnya. 70.000 ageli kubur, turun ke kubur maca Quran khatam 70.000 Pak. Itu artinya memakmurkan kubur. Itu kan Imam Abu Hanifah, Beb. Saya Abu Hanifah cuma versi Sumenep. Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita sufiyah, yang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala, juga demikian. Sujudnya beliau itu, kan? Bila sujudku padamu karena takut neraka, maka lemparkan aku ke dalam neraka ya Allah. Tetapi bila sujudku mengharap surgamu ya Allah, haramkan surga dariku ya Allah. Namun bila sujudku hanya mengharap cintamu, maka jangan palingkan wajahmu dariku wahai Allah. Ini Rabi'ah. Sering kan dengar itu kan ya? Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Reng binek Pak, reng binek kantoh, coba oti. Ayo, ini Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, kalau sujud saya hanya takut kepada neraka ya Allah, maka bakar saya dengan neraka ya Allah. Kalau sujudku hanya mengharap surgamu ya Allah, haramkan surga dariku ya Allah. Tetapi ya Allah, kalau sujudku mengharap cintamu ya Allah, maka tolong ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita suri tauladan bagi istri-istri kita, bagi anak-anak perempuan kita. Ini yang harus kita pelajarkan, tanamkan kepada istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam hall pada malam hari ini, Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, Allah tutupi segala kekurangan kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir hall di tempat yang barokah ini ya Allah, kami hadir di dalam acara hall salah satu hambamu yang soleh, hambamu yang luar biasa dalam ibadahnya ya Allah. Kami mengharapkan dengan perantara Al-Habib Alawi bin Abi Bakar bin Ahmad bil Faqih ya Allah, illa an taghfir lana dhunubana ya Rabb, wa tastur lana jami'a uyubina ya Allah, wa taqdi lana jami'al hajat. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah, para habaib kami ya Allah, orang tua kami, kiai sesepuh kami ya Allah, panjangkan usia mereka semua ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, kepada para habaib kami, Al-Habib Ali Faqih, berikan kesehatan kepada beliau, serta kepada para habaib lainnya ya Allah, kepada para kiai-kiai, para pewaris Nabi Muhammad, jaga mereka ya Allah, tetapkan mereka dalam keistiqomahan di jalan di dalam kitab was sunnah, mengikuti ajaranmu ya Allah, ajaran baginda Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Dan kami ya Allah, para orang-orang yang hadir, orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam ya Allah, kami datang ke tempat ini, kami hanya mengharapkan mengais syafaat daripada baginda Nabi Muhammad. Engkau pandang kepada kami di majlis yang penuh barokah ini ya Allah.
Allah, bahwasanya kami pernah mendengar salah satu hadis baginda Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, majtama arba'una min ummati illa wa fihim waliyallah. Tidak berkumpul 40 orang dari umatku terkecuali di situ ada walimu ya Allah. Saksikan majelis kami malam hari ini ya Allah. Jumlah kami dari lebih daripada 40 orang ya Allah. Jumlah kami lebih dari ratusan orang ya Allah. Jika kau tolak doa al-faqir, maka kami mohon berkat salah satu orang yang engkau cintai, jangan kau tolak doa kami ya Allah. Jangan kau kembalikan harapan kami sia-sia ya Allah. Kami tidak memiliki ibadah, kami tidak memiliki mujahadah, akan tetapi kami memiliki rasa cinta terhadap para wali-walimu ya Allah, kepada para kekasih-kekasihmu ya Allah. Jangan kau haramkan mata kami ya Allah untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad, wajah baginda Nabi Muhammad, wajah baginda Nabi Muhammad. Jagalah umat baginda Nabi Muhammad, persatukan umat Rasulullah. Engkau lebih tahu ya Allah apa yang terjadi kepada umat baginda Nabi Muhammad di akhir zaman ini ya Allah. Jaga mereka ya Allah, satukan barisan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang akan memecah belah persatuan umat ini ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Jaga sadah para al-Ba'alawi ya Allah. Mereka adalah panutan kami ya Allah. Mereka hum urwatul wuthqa wa afdalu ma indi, hum qudwati wa dini wa fardi wa sunnati wa afdalu ma indi. Mereka adalah al-Ba'alawi, harapan kami ya Allah. Mereka adalah panutan kami ya Allah. Bahkan kewajiban kami, kesunahan yang diajarkan oleh para leluhur-leluhur kami ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah melihat para Ba'alawi diadu domba ya Allah, dihancurkan oleh umat ya Allah. Tolong kami ya Allah, berikanlah yang hak kepada hak, yang hak dan hak ya Allah, yang batil ya Allah. Keluarkan kami dari majelis ini ya Allah. Hati kami bersih, tidak memiliki perasaan hasud, tidak memiliki rasa iri dengki terhadap siapapun ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sebagaimana engkau menghujani dunia, engkau menghujani bumi dengan hujanmu ya Allah, maka hujani hati kami dengan hujan rahmatmu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, mampuni dosa orang tua kami ya Allah. Luaskan kuburan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau siksa kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami ya Allah. Kami datang ke tempat ini ya Allah, engkau lebih mengetahui dengan niat kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Zakkina biha jisman wa ruhan wa qalban wa ruha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة وفي البرزخ حسنة وفي المحشر حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ma qumna illa imtithalal amr. Minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian, ada hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, terkhusus buat para habaib dan para kiai. Saya minta maaf
Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Wal afwa minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permintaan.